Hai semuanya, pernah enggak kalian melihat seseorang yang hampir selalu terlihat tenang ketika masalah datang? Ketika orang lain panik, dia yang menenangkan. Ketika semua orang bingung, dia yang mencari jalan keluar. Ketika ada yang menangis, dia yang menyediakan bahu. Anehnya, orang seperti ini jarang sekali terlihat mengeluh. Kalau ditanya bagaimana kabarnya, jawabannya hampir selalu sama. Aman, santai, atau enggak apa-apa. Bahkan ketika hidupnya sedang berantakan, dia masih bisa tersenyum, bercanda, bekerja seperti biasa, dan membantu orang lain seolah tidak ada sesuatu yang sedang terjadi. Kita kemudian menganggap orang seperti ini benar-benar kuat. Kita berpikir dia lebih tahan terhadap rasa sakit, lebih kebal terhadap kecewa, lebih mampu menghadapi tekanan. Padahal ada kemungkinan yang tidak pernah kita lihat. Bisa jadi malam sebelumnya dia menangis sendirian. Bisa jadi setelah semua orang pulang, setelah telepon berhenti berdenyut, setelah pintu kamar ditutup dan tidak ada lagi yang perlu diyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Justru pada saat itulah seluruh kekuatan yang dipertahankan seharian runtuh begitu saja. Ada orang yang terlihat kuat bukan karena hidupnya ringan, tetapi karena hidup tidak memberinya banyak pilihan selain belajar bertahan. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah tanpa membuat banyak suara. Mereka tahu bagaimana tersenyum sambil menyimpan keresahan. Mereka tahu bagaimana tetap datang bekerja meski semalaman tidak bisa tidur. Mereka tahu bagaimana mengatakan, "Tenang, nanti juga selesai," kepada orang lain, sementara di dalam kepala sendiri ada puluhan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Dari luar, ketenangan seperti itu terlihat mengagumkan, tetapi dari dalam, ketenangan itu kadang dibayar dengan kelelahan yang sangat mahal. Masalahnya, dunia sering memperlakukan orang kuat seolah mereka tidak mempunyai batas. Begitu seseorang dikenal sebagai orang yang tangguh, orang-orang mulai merasa aman menitipkan banyak hal kepadanya. Masalah keluarga datang kepadanya. Teman yang sedang patah hati mencarinya. Rekan kerja meminta bantuannya. Orang-orang meminta pendapat, meminta solusi, meminta waktu, meminta tenaga. Tidak selalu karena mereka berniat memanfaatkan, seringkali justru karena mereka percaya. Mereka melihat sosok yang selama ini selalu bisa diandalkan. Namun tanpa sadar, kepercayaan itu bisa berubah menjadi beban. Semua orang datang membawa cerita, tetapi hampir tidak ada yang bertanya siapa yang mendengarkan cerita orang yang selama ini mendengarkan mereka. Inilah salah satu kesepian paling aneh dalam kehidupan. Dikelilingi banyak orang, tetapi merasa tidak mempunyai tempat untuk menjadi lemah. Dikenal sebagai tempat pulang banyak orang, tetapi tidak tahu harus pulang kemana ketika diri sendiri lelah. Orang yang dianggap kuat sering mendapatkan penghargaan atas kemampuan mereka menahan tekanan. Tetapi justru karena itulah orang lain lupa bahwa mereka juga manusia. Mereka juga bisa takut, mereka bisa bingung, mereka bisa merasa tidak cukup baik, mereka bisa kecewa karena sesuatu yang sederhana, mereka bisa merasa kehilangan arah. Dan tentu saja, mereka bisa menangis. Menangis sebenarnya tidak bertentangan dengan kekuatan. Hanya saja sejak kecil, banyak dari kita menerima gambaran yang keliru tentang orang kuat. Orang kuat digambarkan sebagai orang yang tidak gampang terpengaruh, tidak menangis, tidak mengeluh, tidak menunjukkan ketakutan. Kita belajar bahwa air mata identik dengan kelemahan. Anak laki-laki sering mendengar kalimat seperti, "Jangan cengeng." Anak perempuan kadang mendengar, "Kamu harus kuat." Orang yang sedang mengalami kesulitan sering diberi nasihat, "Jangan dipikirkan." Semua kalimat itu mungkin bermaksud menyemangati, tetapi tanpa sadar kita belajar satu hal. Emosi yang dianggap tidak nyaman sebaiknya disembunyikan. Lama-lama sebagian orang menjadi sangat mahir mengaturkan itu. Mereka tidak berhenti merasakan, mereka hanya berhenti memperlihatkan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Seseorang bisa terlihat tenang sementara tubuhnya penuh ketegangan. Seseorang bisa tertawa, sementara pikirannya sedang sangat berat. Seseorang bisa memberikan nasihat terbaik tentang kehidupan, sementara dirinya sendiri sedang kehilangan semangat untuk menjalani hari berikutnya. Kemampuan menyembunyikan emosi membuat kita tampak kuat, tetapi bukan berarti emosi itu menghilang. Perasaan yang tidak dikeluarkan tidak selalu lenyap begitu saja. Kadang ia hanya menunggu tempat yang aman untuk muncul. Karena itulah ada orang yang sepanjang hari terlihat biasa saja, lalu tiba-tiba menangis ketika berada di kamar mandi. Ada yang tetap profesional di kantor, lalu menangis di dalam kendaraan sebelum pulang. Ada yang bisa menemani orang lain melewati masa sulit,
Tetapi begitu sampai rumah dan lampu dimatikan, dadanya terasa sesak tanpa tahu harus menjelaskan apa. Tangisan seperti itu sering bukan disebabkan oleh satu kejadian saja. Bisa jadi ia merupakan akumulasi dari banyak hal kecil yang terlalu lama ditahan. Bayangkan sebuah gelas yang terus diisi air sedikit demi sedikit. Satu tetes tidak membuatnya penuh, 10 tetes juga belum tentu. Tetapi jika tidak pernah dikosongkan, suatu saat satu tetes yang terlihat sangat kecil cukup untuk membuat seluruh air meluap. Begitu pula dengan emosi. Kita mungkin melihat seseorang menangis hanya karena pesan singkat, komentar sederhana, pekerjaan kecil yang gagal, atau benda yang tiba-tiba rusak. Lalu kita bertanya, kok cuma begitu saja sampai menangis? Padahal seringkali bukan kejadian kecil itu yang sebenarnya membuatnya menangis. Kejadian tersebut hanya menjadi tetes terakhir setelah berbulan-bulan menahan banyak hal. Orang yang terbiasa kuat memiliki kemampuan luar biasa untuk memprioritaskan keadaan sebelum perasaan. Ketika keluarga sedang mengalami masalah, mereka berpikir siapa yang harus dihubungi, biaya apa yang harus disiapkan, keputusan apa yang harus dibuat. Ketika hubungan sedang bermasalah, mereka mencoba tetap rasional. Ketika kehilangan seseorang, mereka mungkin sibuk mengurus segala keperluan sehingga belum sempat benar-benar menyadari kehilangan tersebut. Mereka bergerak karena keadaan membutuhkan mereka untuk bergerak. Baru setelah keadaan sedikit tenang, perasaan yang sebelumnya ditunda mulai mengejar. Ada istilah sederhana yang bisa membantu kita memahami keadaan ini. Bertahan hidup terlebih dahulu, merasakan kemudian. Ketika kita sedang berada dalam situasi yang menuntut, pikiran bisa memusatkan energi pada hal-hal yang dianggap paling penting. Kita menyelesaikan yang harus diselesaikan. Kita menjaga orang lain. Kita membuat keputusan. Kita terus berjalan. Setelah bahaya atau tekanan berkurang, barulah tubuh seperti berkata, sekarang waktunya merasakan semuanya. Karena itu tidak aneh jika seseorang justru menangis setelah masalah selesai. Orang lain mungkin heran karena seharusnya dia merasa lega, tetapi tubuh dan pikiran tidak selalu bekerja sesuai jadwal yang kita inginkan. Ada pula orang yang menjadi kuat karena sejak lama mereka merasa tidak punya ruang untuk bergantung kepada siapapun. Mungkin ketika kecil mereka sering melihat keluarga mempunyai banyak masalah sehingga memilih tidak menambah beban. Mungkin setiap kali mencoba bercerita, mereka mendapatkan jawaban yang membuat perasaannya terasa tidak penting. Mungkin pernah mempercayai seseorang lalu dikecewakan. Mungkin pernah terbuka dan justru cerita tersebut digunakan untuk menyakiti mereka. Dari pengalaman-pengalaman seperti itu, muncul sebuah keputusan yang tidak selalu disadari. Lebih aman menyelesaikan semuanya sendiri. Pada awalnya keputusan itu terlihat melindungi. Tidak berharap berarti tidak mudah kecewa. Tidak bercerita berarti tidak perlu takut dinilai. Tidak meminta bantuan berarti tidak perlu merasa berutang. Lama-kelamaan, kemandirian berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan berubah menjadi identitas. Orang-orang mulai mengenal mereka sebagai sosok yang mandiri, matang, tenang, bahkan sulit ditebak. Namun, ada harga yang harus dibayar ketika seseorang merasa harus mampu menghadapi semuanya sendirian. Dia kehilangan kesempatan untuk mengetahui bahwa sebenarnya ada beban yang boleh dibagi. Kadang masalah terbesar orang yang terlihat kuat bukan tidak ada orang yang peduli, melainkan mereka sudah terlalu terbiasa menjawab, "Enggak apa-apa." Ketika seseorang bertanya, "Kamu baik-baik saja?" refleks pertama adalah tersenyum. Bukan karena ingin berbohong, melainkan karena menjelaskan semuanya terasa lebih melelahkan daripada memendamnya. Untuk bercerita, seseorang harus membuka bagian diri yang selama ini dikunci rapat, harus mencari kata-kata untuk sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya dipahami, harus menghadapi kemungkinan bahwa orang yang mendengar tidak akan mengerti. Akhirnya kalimat pendek terasa lebih mudah, cuma capek, lagi banyak pikiran, nanti juga lewat. Di balik 3 kalimat sederhana itu bisa tersembunyi kegagalan, kehilangan, rasa takut, tekanan finansial, konflik keluarga, kesepian, rasa tidak dihargai, atau kelelahan karena terlalu lama menjadi orang yang bisa diandalkan. Tetapi karena jawabannya terdengar ringan, orang lain percaya semuanya memang ringan. Yang menarik, banyak orang kuat justru sangat pandai membaca perasaan orang lain. Mereka cepat mengetahui ketika seseorang sedang tidak baik-baik saja. Perubahan nada bicara yang kecil saja bisa mereka sadari.
Wajah yang sedikit murung bisa mereka tanyakan. Mereka tahu rasanya membutuhkan seseorang sehingga berusaha hadir ketika orang lain membutuhkannya. Tetapi kemampuan memahami orang lain tidak selalu berarti mudah membiarkan orang lain memahami diri mereka. Kadang justru sebaliknya. Mereka bisa berkata kepada teman, kalau capek istirahat saja, tetapi tetap memaksa diri sendiri bekerja. Mereka bisa berkata, enggak apa-apa kalau kamu menangis, tetapi berusaha keras menahan air mata sendiri. Mereka bisa berkata, jangan terlalu keras sama diri sendiri, tetapi diam-diam menghukum diri setiap kali melakukan kesalahan. Ada standar yang berbeda antara bagaimana mereka memperlakukan orang lain dan bagaimana mereka memperlakukan diri sendiri. Kepada orang lain penuh pengertian, kepada diri sendiri penuh tuntutan. Kita perlu memahami bahwa kekuatan tidak selalu terlihat seperti seseorang yang berdiri tegak tanpa menangis. Kadang kekuatan terlihat seperti seseorang yang menangis malam ini, tetapi tetap bangun besok pagi. Kadang kekuatan adalah keberanian mengakui, ini terlalu berat. Kadang kekuatan adalah berani meminta bantuan setelah bertahun-tahun terbiasa mengurus semuanya sendiri. Kadang kekuatan bahkan berarti berhenti sejenak dari sesuatu yang selama ini dipaksakan. Air mata bukan tanda bahwa seseorang gagal menjadi kuat. Air mata justru bisa menjadi tanda bahwa seseorang sudah terlalu lama berusaha kuat. Tubuh mempunyai cara sendiri untuk melepaskan ketegangan, dan menangis adalah salah satu bahasa tubuh yang paling jujur. Kita mungkin mampu mengatur ekspresi di depan orang lain, tetapi ketika sendirian, tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan pertahanan yang sama. Itulah sebabnya jangan terlalu cepat menilai kehidupan seseorang berdasarkan cara dia terlihat di depan publik. Orang yang paling banyak bercanda belum tentu paling bahagia. Orang yang paling jarang mengeluh belum tentu hidupnya paling mudah. Orang yang selalu memberi semangat belum tentu tidak membutuhkan semangat. Orang yang tampak sangat mandiri belum tentu tidak ingin ditemani. Dan orang yang terlihat sangat kuat belum tentu tidak pernah menangis. Bisa jadi justru mereka menangis lebih sering daripada yang pernah kita bayangkan. Hanya saja tidak ada orang yang melihatnya. Ada alasan mengapa sebagian orang memilih menangis ketika sendirian. Kesendirian memberi sesuatu yang tidak selalu tersedia ketika bersama orang lain. Kebebasan untuk tidak menjaga penampilan. Di depan keluarga, mereka mungkin harus terlihat tenang. Di depan anak, mereka merasa harus terlihat aman. Di depan pasangan, mereka takut membuat keadaan semakin rumit. Di depan teman, mereka tidak ingin menjadi beban. Di tempat kerja, mereka harus profesional. Akhirnya, satu-satunya tempat di mana mereka tidak mempunyai peran yang harus dimainkan adalah ketika pintu tertutup dan tidak ada seorang pun di sana. Ketika sendirian, seseorang tidak perlu menjelaskan mengapa air matanya keluar. Tidak perlu menjawab pertanyaan. Tidak perlu mendengar nasihat. Tidak perlu khawatir ekspresinya membuat orang lain tidak nyaman. Dia bisa menangis tanpa harus membuat tangisannya masuk akal. Ini penting, karena tidak semua kesedihan bisa langsung dijelaskan. Kadang kita hanya tahu bahwa dada terasa berat. Kita tahu ada sesuatu yang mengganggu, tetapi sulit menentukan sumbernya. Dalam keadaan seperti itu, pertanyaan sederhana seperti "kenapa menangis?" justru bisa terasa sangat sulit dijawab. Bisa jadi jawabannya bukan satu hal. Bisa jadi karena terlalu lama menahan tanggung jawab, karena hubungan yang perlahan berubah, karena merasa tertinggal dibandingkan orang lain, karena kehilangan orang yang dulu selalu ada, karena masa depan terasa tidak jelas, karena terus berusaha tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, karena sudah lama tidak merasa benar-benar dimengerti. Semua hal itu bercampur sampai sulit dipisahkan. Di dunia yang sangat cepat seperti sekarang, orang yang terlihat produktif sering mendapatkan pujian. Kita bangga ketika bisa bekerja dalam tekanan. Kita merasa hebat ketika tetap mampu menyelesaikan pekerjaan meski sedang mengalami masalah pribadi. Bahkan kalimat seperti "tetap profesional" sering dianggap sebagai tanda kedewasaan. Memang ada saatnya kita perlu menjalankan kewajiban walaupun suasana hati sedang buruk. Tetapi jika setiap emosi selalu ditunda demi produktivitas, ada risiko kita berubah menjadi orang yang sangat ahli menjalankan hidup, tetapi tidak pernah benar-benar hadir di dalamnya. Kita bangun, bekerja, menjawab pesan,
menyelesaikan urusan, pulang, tidur, lalu mengulang semuanya. Dari luar terlihat baik, tidak ada masalah besar, semua kewajiban selesai. Namun di antara seluruh aktivitas itu, ada perasaan yang tidak pernah mendapatkan tempat. Ada pertanyaan yang terus dihindari. Sebenarnya kita baik-baik saja, atau hanya terlalu sibuk untuk menyadari bahwa kita tidak baik-baik saja? Orang kuat sering mempunyai kecenderungan untuk mengubah rasa sakit menjadi fungsi. Ketika kecewa, mereka bekerja lebih keras. Ketika sedih, mereka mencari kesibukan. Ketika merasa kesepian, mereka membantu orang lain. Ketika takut, mereka membuat rencana. Semua itu sebenarnya bisa menjadi cara menghadapi masalah yang sehat, selama tidak digunakan terus-menerus untuk menghindari emosi. Kesibukan memang bisa membuat rasa sakit terasa jauh, tetapi ia tidak selalu menyelesaikannya. Bayangkan seseorang baru mengalami patah hati. Alih-alih memberi ruang untuk berduka, dia memenuhi jadwal dari pagi sampai malam. Olahraga, bekerja, bertemu teman, mengejar target baru, menonton sesuatu sampai mengantuk. Beberapa minggu pertama mungkin terasa efektif. Dia bahkan merasa sudah berhasil melupakan. Tetapi suatu malam terdengar sebuah lagu yang berkaitan dengan kenangan lama. Tiba-tiba semua yang selama ini ditahan muncul bersama. Air mata keluar tanpa izin. Yang selama ini dianggap selesai, ternyata hanya disimpan. Hal serupa terjadi dalam banyak bentuk kehilangan. Kehilangan bukan hanya kematian. Kita bisa kehilangan hubungan, kesempatan, pekerjaan, mimpi, rasa percaya, bahkan versi diri sendiri yang dulu pernah kita kenal. Ada orang yang sedih karena kehidupan yang sekarang tidak sesuai dengan kehidupan yang dulu dibayangkan. Tidak ada upacara untuk kehilangan seperti itu. Tidak ada orang yang datang mengucapkan belasungkawa, tetapi rasa dukanya tetap nyata. Seseorang bisa melihat teman-temannya mulai mencapai hal-hal yang dulu juga dia impikan, lalu diam-diam bertanya, kapan giliran kita? Di depan orang lain dia ikut tersenyum dan mengucapkan selamat dengan tulus. Namun setelah pulang, muncul rasa sedih karena merasa perjalanan sendiri tidak bergerak kemana-mana. Bukan berarti iri atau tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Manusia mampu merasakan dua hal sekaligus. Kita bisa bahagia untuk orang lain dan sedih terhadap keadaan sendiri pada waktu yang sama. Orang kuat sering sulit mengizinkan diri merasakan hal seperti itu karena takut dianggap tidak bersyukur. Mereka berkata kepada diri sendiri bahwa masih banyak orang yang mengalami masalah lebih berat. Mereka mengingat semua hal baik dalam hidup, lalu merasa bersalah karena tetap sedih. Padahal rasa syukur dan kesedihan tidak saling membatalkan. Kita bisa bersyukur mempunyai keluarga, sekaligus merasa lelah menghadapi konflik keluarga. Kita bisa bersyukur memiliki pekerjaan, sekaligus merasa tertekan karena pekerjaan tersebut. Kita bisa mencintai seseorang, sekaligus kecewa terhadap perilakunya. Membandingkan penderitaan juga jarang membuat keadaan lebih baik. Ketika kaki kita terluka, mengetahui bahwa orang lain mengalami luka lebih parah tidak otomatis membuat luka kita berhenti sakit. Perspektif memang penting agar kita tidak tenggelam dalam masalah, tetapi menggunakan penderitaan orang lain untuk menyanggal perasaan sendiri hanya membuat emosi semakin sulit dipahami. Ada pula alasan lain mengapa orang yang terlihat kuat memilih menangis sendirian. Mereka takut kehilangan citra yang selama ini melekat pada dirinya. Ketika semua orang mengenal kalian sebagai orang tenang, memperlihatkan kepanikan terasa seperti keluar dari karakter. Ketika dikenal sebagai pemberi solusi, mengatakan kita tidak tahu harus bagaimana, bisa terasa memalukan. Ketika selalu menjadi penyemangat, mengakui bahwa semangat sendiri sedang habis, terasa seperti mengecewakan orang lain. Identitas orang kuat akhirnya berubah menjadi semacam penjara. Awalnya merupakan pujian, kemudian menjadi tuntutan. Kita merasa harus konsisten dengan citra tersebut. Kita lupa bahwa manusia tidak harus menjadi satu versi sepanjang waktu. Orang yang biasanya ceria berhak mempunyai hari buruk. Orang yang biasanya berani berhak merasa takut. Orang yang biasanya mandiri boleh membutuhkan bantuan. Orang yang biasanya menjadi tempat cerita boleh suatu saat berkata, "Sekarang giliran kalian dengarkan kita." Justru disitulah hubungan yang sehat menjadi sangat penting.
Hubungan yang sehat bukan hubungan di mana satu orang selalu kuat dan satu orang selalu membutuhkan bantuan. Hubungan yang sehat memberi ruang bagi peran untuk berganti. Hari ini mungkin kalian menjadi orang yang menguatkan teman. Besok bisa jadi kalian yang membutuhkan pelukan. Minggu ini pasangan kalian sedang mengalami masalah dan kalian menjadi pendengar. Bulan depan mungkin kalian yang kehilangan arah. Tidak ada satu orang pun yang diwajibkan terus-menerus menjadi fondasi, sementara yang lain bebas bersandar. Namun sayangnya tidak semua lingkungan memberikan ruang seperti itu. Ada keluarga yang terbiasa berkata, "Kamu kan anak paling kuat." Ada tempat kerja yang terus memberi tugas kepada orang yang dianggap paling bisa diandalkan. Ada pertemanan di mana satu orang selalu dijadikan tempat curhat, tetapi jarang sekali ditanya kabarnya. Kalau berlangsung lama, orang tersebut bisa mengalami kelelahan emosional yang tidak langsung terlihat. Kelelahan emosional tidak selalu muncul sebagai tangisan. Kadang justru muncul sebagai mati rasa. Kita tidak lagi terlalu sedih, tetapi juga tidak terlalu bahagia. Hal-hal yang dulu menyenangkan terasa biasa. Pesan dari orang lain terasa seperti pekerjaan tambahan. Keinginan untuk bertemu orang lain berkurang. Kita lebih mudah terganggu oleh hal kecil. Tubuh lelah meski tidak melakukan banyak aktivitas fisik. Kita ingin sendiri, tetapi ketika sendirian justru merasa kosong. Pada tahap seperti itu, seseorang kadang bertanya mengapa dirinya berubah. Padahal bisa jadi dia hanya sudah terlalu lama memberikan lebih banyak energi daripada yang dimiliki. Bayangkan baterai ponsel yang terus digunakan tanpa pernah benar-benar diisi. Kita bisa mengaktifkan mode hemat daya, menurunkan kecerahan, menutup beberapa aplikasi. Tetapi kalau tidak pernah terhubung ke sumber daya, baterai tetap akan habis. Manusia juga membutuhkan pengisian ulang, bukan hanya tidur. Tidur penting, tetapi kelelahan emosional tidak selalu selesai dengan tidur 8 jam. Kita membutuhkan pengalaman merasa aman, merasa didengar tanpa dihakimi, melakukan sesuatu yang tidak bertujuan mencapai apapun, mempunyai waktu ketika kita tidak dibutuhkan siapapun, merasakan bahwa keberadaan kita berharga, bahkan ketika tidak produktif dan tidak membantu siapapun. Ini sering menjadi pelajaran sulit bagi orang yang terbiasa mendapatkan penghargaan karena kegunaannya. Ada orang yang tanpa sadar merasa berharga ketika dibutuhkan. Karena itu mereka selalu siap membantu. Sulit berkata tidak, mudah merasa bersalah ketika menolak. Mereka ingin menjadi orang baik dan tidak ingin mengecewakan siapapun. Tetapi jika nilai diri hanya dibangun dari seberapa banyak kita berguna bagi orang lain, kita akan terus memberi sampai tidak mempunyai apa-apa lagi. Menjadi baik tidak berarti harus selalu tersedia. Menjadi kuat tidak berarti harus selalu mampu. Menjadi orang yang bisa diandalkan tidak berarti setiap masalah harus menjadi tanggung jawab kita. Ada perbedaan antara membantu dan mengambil alih. Ada perbedaan antara peduli dan mengorbankan diri tanpa batas. Batas yang sehat sering terasa tidak nyaman pada awalnya. Ketika terbiasa mengatakan iya, pertama kali mengatakan tidak bisa menimbulkan rasa bersalah. Ketika terbiasa selalu membalas pesan dengan cepat, mengambil waktu untuk diri sendiri terasa egois. Ketika keluarga terbiasa mengandalkan kalian, mengatakan bahwa kalian sedang lelah, mungkin membuat orang lain kaget. Namun, rasa tidak nyaman bukan berarti keputusan itu salah. Kadang rasa tidak nyaman hanya berarti kita sedang belajar pola baru. Orang kuat perlu memahami bahwa mereka tidak kehilangan kekuatan ketika mulai menjaga diri. Justru kemampuan mengetahui batas merupakan bentuk kekuatan yang lebih matang. Kekuatan bukan hanya kapasitas membawa beban berat. Kekuatan juga kebijaksanaan mengetahui beban mana yang memang harus dibawa, mana yang boleh diletakkan, dan mana yang sejak awal sebenarnya bukan milik kita. Kalau selama ini kalian sering menangis sendirian, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan kenapa kita lemah. Pertanyaannya adalah, apa yang selama ini terlalu lama kita tahan? Karena air mata sering datang membawa pesan. Bukan pesan bahwa kita gagal, melainkan pesan bahwa ada sesuatu dalam diri yang membutuhkan perhatian. Ada satu kebiasaan yang sangat mudah muncul pada orang yang terlihat kuat. Selalu mencoba memahami semua orang, tetapi jarang meminta orang lain memahami dirinya.
Ketika seseorang menyakiti mereka, pikirannya langsung bekerja mencari alasan. Mungkin dia sedang banyak masalah. Mungkin dia tidak bermaksud begitu. Mungkin kita juga salah. Kemampuan melihat sudut pandang orang lain tentu merupakan hal baik. Tetapi ada titik ketika terlalu banyak memahami orang lain membuat kita berhenti membela perasaan sendiri. Kita mulai memberikan toleransi yang tidak pernah berakhir. Seseorang mengingkari janji, kita maklumi. Seseorang berbicara kasar, kita maklumi. Seseorang hanya datang ketika membutuhkan bantuan, kita tetap menerima. Kita berkata bahwa semua orang mempunyai masalah. Itu benar, tetapi memahami alasan seseorang berbuat sesuatu tidak berarti kita harus menerima semua akibatnya. Orang kuat sering mempunyai daya tahan tinggi terhadap ketidaknyamanan. Mereka bisa bertahan di situasi yang mungkin sudah lama ditinggalkan orang lain. Di satu sisi, ini membuat mereka tangguh. Di sisi lain, kemampuan bertahan bisa membuat seseorang terlalu lama berada di tempat yang menyakitkan. Kita berpikir karena masih mampu menahan, berarti keadaan belum terlalu buruk. Padahal pertanyaan pentingnya bukan hanya apakah kita mampu bertahan, tetapi apakah sesuatu memang pantas dipertahankan. Ada hubungan yang terus dijalani bukan karena masih sehat, melainkan karena seseorang merasa kuat menanggungnya. Ada pekerjaan yang terus dipertahankan meskipun menguras seluruh energi, karena kita berpikir menyerah merupakan kelemahan. Ada konflik keluarga yang terus dipendam demi menjaga suasana. Kita bangga mampu bertahan. Tetapi terkadang bertahan bukan bentuk keberanian. Terkadang keberanian justru dibutuhkan untuk berhenti. Kekuatan yang sehat berbeda dengan kebiasaan menyiksa diri. Orang kuat bukan orang yang membiarkan dirinya terus terluka untuk membuktikan bahwa dia tahan sakit. Bayangkan tangan menyentuh benda panas. Tubuh secara otomatis menarik tangan karena rasa sakit memberikan informasi bahwa ada bahaya. Kita tidak akan berkata, kalau kuat, tahan saja. Tetapi terhadap rasa sakit emosional, kita kadang melakukan hal yang persis seperti itu. Kita mengabaikan sinyal, menekan perasaan, lalu mencoba bertahan lebih lama. Padahal emosi mempunyai fungsi. Marah bisa menunjukkan bahwa batas kita dilanggar. Sedih bisa menunjukkan bahwa sesuatu yang penting bagi kita hilang. Cemas bisa menunjukkan bahwa kita merasa tidak aman atau menghadapi ketidakpastian. Kecewa menunjukkan adanya harapan yang tidak terpenuhi. Kesepian menunjukkan kebutuhan akan hubungan. Tentu emosi tidak selalu memberikan kesimpulan yang sempurna, tetapi ia memberikan informasi. Kalau kita selalu menekan emosi sebelum sempat mendengarnya, kita kehilangan kesempatan memahami kebutuhan diri sendiri. Inilah mengapa orang yang terlalu lama terlihat kuat, kadang sampai pada titik ketika mereka tidak tahu lagi apa yang sebenarnya dirasakan. Ketika ditanya, "Kamu sedih?" Jawabannya mungkin, "Nggak tahu." Ditanya, "Kamu marah?" Jawabannya sama. Yang diketahui hanya satu, lelah. Lelah menjadi kata yang aman karena tidak terlalu membuka banyak hal. Tetapi di balik lelah, sering ada emosi yang lebih kompleks. Lelah karena tidak pernah dihargai. Lelah menunggu perubahan yang tidak datang. Lelah menjadi orang yang selalu mengerti. Lelah mempertahankan hubungan sendirian. Lelah berusaha memenuhi ekspektasi semua orang. Lelah berpura-pura bahwa komentar tertentu tidak menyakitkan. Lelah selalu menjadi versi diri yang mudah diterima orang lain. Kita kadang lupa bahwa terus-menerus menjadi kuat juga merupakan pekerjaan. Menjaga ekspresi adalah pekerjaan. Menyembunyikan kekecewaan adalah pekerjaan. Mengatur nada bicara agar tidak membuat orang lain khawatir adalah pekerjaan. Mendorong diri sendiri tetap produktif ketika pikiran berantakan adalah pekerjaan. Semua itu menghabiskan energi, meskipun tidak kelihatan. Karena itu, ketika ada seseorang yang biasanya kuat tiba-tiba menjauh, jangan langsung menganggap dia berubah atau tidak peduli. Mungkin dia sedang kehabisan tenaga untuk mempertahankan versi dirinya yang selama ini kalian kenal. Ketika orang yang biasanya cepat membalas pesan menjadi lebih diam, bisa jadi dia sedang membutuhkan ruang. Ketika orang yang biasanya selalu hadir mulai menolak undangan, bisa jadi tubuh dan pikirannya sedang meminta istirahat. Sayangnya, orang-orang sering baru menyadari nilai seseorang ketika orang tersebut berhenti melakukan apa yang selama ini dianggap biasa. Selama selalu membantu, bantuan dianggap normal.
Ketika sekali menolak, orang bertanya kenapa berubah. Selama selalu mendengarkan, tidak ada yang menganggapnya sesuatu yang istimewa. Begitu mulai menjaga jarak, muncul tuduhan bahwa dia menjadi egois. Padahal mungkin selama bertahun-tahun, dia justru terlalu sedikit memikirkan dirinya. Inilah salah satu alasan kita perlu berhati-hati memberikan label kuat kepada seseorang. Pujian terdengar positif, tetapi kadang membawa tekanan tersembunyi. Ketika kita berkata, "Kalian kan kuat," pastikan kalimat itu sebenarnya berarti, "Jadi kalian harus bisa menghadapi ini sendiri." Ketika berkata, "Kalian pasti bisa," jangan sampai itu menggantikan pertanyaan, "Ada yang bisa dibantu?" Ada perbedaan besar antara memberi kepercayaan dan meninggalkan seseorang sendirian menghadapi semuanya. Orang kuat tetap membutuhkan orang yang hadir. Bukan selalu untuk memberikan solusi. Kadang mereka hanya membutuhkan seseorang yang tidak terburu-buru memperbaiki keadaan. Seseorang yang bersedia duduk bersama kesedihan tanpa berkata, "Sudah, jangan dipikirkan." Karena sebagian rasa sakit memang tidak perlu segera diperbaiki. Ia perlu diakui terlebih dahulu. Bayangkan seorang teman baru kehilangan seseorang yang dicintai. Kita mungkin tergoda mengatakan, "Yang sabar," atau "Semua pasti ada hikmahnya." Kalimat itu tidak selalu salah, tetapi terlalu cepat mencari sisi positif kadang membuat seseorang merasa tidak mendapatkan izin untuk berduka. Mungkin yang dibutuhkan justru kalimat sederhana, "Pasti berat." Tidak menyelesaikan apapun, tetapi mengakui bahwa rasa sakit itu nyata. Hal yang sama berlaku ketika seseorang menghadapi kegagalan. Daripada langsung berkata, "Nanti ada kesempatan lain," justru lebih manusiawi mengakui, "Kalian sudah berusaha keras, wajar kalau kecewa." Harapan penting, tetapi kita tidak harus melompat ke harapan sebelum sempat mengakui kehilangan. Orang yang terlihat kuat sering membutuhkan bentuk perhatian seperti ini, karena mereka jarang menerimanya. Orang-orang terbiasa menganggap mereka sudah tahu bagaimana mengurus perasaan sendiri. Padahal, mengetahui banyak hal tentang kehidupan tidak membuat seseorang kebal terhadap kehidupan. Seorang dokter tetap bisa sakit. Seorang psikolog tetap bisa sedih. Orang yang sering memberi nasihat hubungan tetap bisa patah hati. Orang yang pandai memotivasi orang lain tetap bisa kehilangan motivasi. Pengetahuan dan pengalaman membantu kita memahami rasa sakit, tetapi tidak menghapus kemampuan kita merasakannya. Ada pula paradoks lain. Semakin dewasa seseorang secara emosional, kadang semakin sunyi cara dia menghadapi masalah. Bukan karena tidak ingin dekat dengan orang lain, melainkan karena menyadari tidak semua orang bisa memegang cerita dengan baik. Mereka belajar memilih. Tidak semua teman harus tahu semua hal. Tidak semua keluarga mampu memahami semua sisi diri kita. Ada masalah yang hanya nyaman dibicarakan dengan satu atau dua orang tertentu. Ini sebenarnya sehat. Keterbukaan tidak berarti kita harus menceritakan segala sesuatu kepada semua orang. Yang penting bukan jumlah orang yang mengetahui masalah kita. Yang penting adalah ada ruang tertentu di mana kita tidak harus terus memakai baju zirah. Baju zirah memang melindungi ketika sedang berada di medan perang. Tetapi kalau terus dipakai, bahkan ketika pulang, tubuh akan kelelahan. Begitu pula dengan ketangguhan. Kita membutuhkannya untuk menghadapi tantangan. Tetapi kita juga membutuhkan tempat untuk melepaskannya. Mungkin itu sebabnya, rumah bukan hanya bangunan. Rumah juga bisa berarti manusia. Orang yang membuat kita tidak perlu selalu menjelaskan. Orang yang tidak panik melihat air mata kita. Orang yang tidak kehilangan rasa hormat hanya karena melihat kita sedang rapuh. Orang yang tidak menggunakan kelemahan kita sebagai senjata ketika suatu hari terjadi konflik. Tidak semua orang beruntung memiliki hubungan seperti itu. Tetapi kita bisa mulai menciptakannya, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita bisa belajar menjadi pendengar yang tidak buru-buru menilai. Kita bisa mulai bertanya kepada orang yang selalu terlihat baik-baik saja dengan sedikit lebih sungguh-sungguh. Bukan sekadar, "Apa kabar?" sambil tetap melihat layar, melainkan memberi perhatian ketika bertanya. Kadang pertanyaan kedua justru lebih penting daripada pertanyaan pertama. Ketika seseorang menjawab baik, kita bisa berkata, "Benar-benar baik?" Tentu tetap harus menghargai jika dia belum ingin bercerita. Tujuannya bukan memaksa pintu terbuka, melainkan memberitahu bahwa pintu tersedia kapanpun diperlukan.
Untuk kalian yang selama ini berada di posisi orang kuat, mungkin salah satu tantangan terbesar adalah belajar percaya bahwa keberadaan kalian tidak hanya bernilai ketika sedang berguna. Kalian tetap layak dicintai ketika sedang bingung, tetap layak ditemani ketika tidak punya solusi, tetap berharga ketika produktivitas menurun, tetap pantas dihormati ketika menangis. Tidak semua orang akan memahami perubahan ketika kalian mulai menjaga diri. Beberapa orang mungkin kecewa karena akses mereka terhadap waktu dan energi kalian tidak lagi sebesar dulu. Tetapi reaksi orang terhadap batas baru tidak menentukan apakah batas itu benar atau salah. Kadang orang marah bukan karena kalian melakukan sesuatu yang buruk, tetapi karena mereka kehilangan kenyamanan yang selama ini mereka dapatkan dari pengorbanan kalian. Jangan mengukur kebaikan hanya dari berapa banyak yang bisa kita berikan. Ukur juga dari apakah cara kita memberi masih memungkinkan diri sendiri hidup dengan sehat. Sebab kebaikan yang menghancurkan pemberinya pada akhirnya sulit dipertahankan. Ada kalanya orang kuat membutuhkan izin dari diri sendiri untuk tidak menjadi apa-apa selama 1 hari. Tidak menjadi penyelesai masalah, tidak menjadi tempat curhat, tidak menjadi orang yang paling produktif, tidak menjadi orang yang selalu tahu jawaban. Hanya menjadi manusia yang lelah dan perlu beristirahat. Aneh memang, kadang kita lebih mudah memberikan izin itu kepada orang lain daripada kepada diri sendiri. Kalau teman berkata dia kelelahan, kita menyuruhnya beristirahat. Kalau kita sendiri kelelahan, kita berkata sedikit lagi. Kalau teman gagal, kita bilang kegagalan tidak menentukan nilainya. Kalau kita gagal, kita mempertanyakan seluruh kemampuan diri. Kalau teman menangis, kita memeluk. Kalau kita menangis, kita buru-buru menghapus air mata dan meminta diri sendiri berhenti. Mungkin kekuatan sebenarnya mulai tumbuh ketika standar kasih sayang yang kita berikan kepada orang lain juga mulai kita berikan kepada diri sendiri. Bukan memanjakan diri, bukan menghindari tanggung jawab, tetapi memperlakukan diri sebagai manusia yang juga mempunyai batas. Pada akhirnya kita perlu mengubah cara memandang orang yang menangis dan orang yang kuat. Selama kekuatan selalu diartikan sebagai kemampuan untuk tidak menunjukkan rasa sakit, akan ada banyak orang yang merasa harus menderita secara diam-diam demi mempertahankan citra bahwa mereka baik-baik saja. Mereka akan terus datang ketika dipanggil, terus tersenyum ketika ditanya, terus mengatakan semuanya aman, sampai suatu hari tubuh atau pikiran mereka tidak sanggup lagi mengikuti cerita yang selama ini mereka tampilkan. Kekuatan yang sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar tahan sakit. Kekuatan adalah mengenali apa yang sedang terjadi dalam diri tanpa harus menyangkalnya. Kekuatan adalah mampu berkata bahwa sebuah keadaan menyakitkan tanpa merasa harga diri berkurang. Kekuatan adalah mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Kekuatan adalah menerima bahwa manusia bisa mempunyai hari ketika semuanya terasa terlalu berat. Ada orang yang bisa mengangkat beban sangat besar, tetapi sulit mengucapkan 3 kata sederhana, kita butuh bantuan. Bukan karena sombong, kadang karena belum pernah belajar caranya. Mereka terbiasa menyelesaikan sendiri, sehingga meminta bantuan terasa seperti mengambil sesuatu dari orang lain. Mereka takut merepotkan, takut ditolak, takut dianggap dramatis, takut setelah cerita selesai, justru merasa malu karena sudah membuka diri. Untuk orang seperti itu, membuka diri mungkin tidak harus dimulai dengan menceritakan seluruh kehidupan. Tidak perlu tiba-tiba menjadi sangat terbuka. Bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Mengakui sedang lelah, mengatakan sedang tidak ingin berbicara, memberitahu seseorang bahwa hari ini terasa berat, memberi kesempatan kepada orang terpercaya untuk membantu sesuatu yang biasanya dikerjakan sendiri. Kita tidak harus menunggu sampai benar-benar runtuh untuk menerima dukungan. Kita tidak harus menunggu tubuh memberikan sinyal keras sebelum berhenti. Sama seperti kendaraan yang perlu dirawat sebelum mesinnya rusak, diri kita juga membutuhkan perhatian sebelum sampai pada titik kehabisan tenaga. Salah satu bentuk perhatian itu adalah belajar mengenali pola. Kapan biasanya kita merasa kewalahan? Apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya? Apakah kita mengambil terlalu banyak tanggung jawab? Apakah tidur mulai berantakan? Apakah kita terlalu banyak mengatakan ya padahal ingin mengatakan tidak? Apakah kita sedang memikirkan sesuatu tetapi terus menghindarinya? Kesadaran seperti ini membuat kita tidak lagi hanya bereaksi ketika semuanya sudah meledak. Kita mulai mengenali tanda-tanda lebih awal. Ketika mudah tersinggung, mungkin tubuh sedang lelah. Ketika kehilangan minat terhadap semua hal, mungkin kita membutuhkan lebih dari sekedar akhir pekan untuk beristirahat. Ketika merasa semua orang menjengkelkan,
Mungkin masalahnya bukan mendadak seluruh dunia berubah, tetapi kapasitas emosi kita sedang sangat rendah.